Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan membahas tentang materi payback period. Berikut merupakan tugas kuliah dari mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Mia Amelia, STMT. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Amelia, yang kedua ada Julianto, yang ketiga ada Ramayuga Suris Alfarezi, yang keempat ada Muhammad Rizky Fadila, yang kelima ada Muhammad Faiz Rahman, yang ketujuh ada Muhammad Fatih. Ya, slide pertama kita akan membahas tentang pengertian payback period. Payback period merupakan metode analisis investasi yang mengukur waktu yang dibutuhkan agar arus kas masuk kumulatif dari suatu proyek dapat menutup seluruh investasi awal. Metode ini yang populer karena sederhana dan berguna untuk menilai resiko likuiditas. Maksudnya gimana ya? Biar gampang dicerna. Nah, payback period ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga investasi balik modal. Biasanya metode ini tuh simple dan cocok untuk menilai resiko proyek dengan cepat. Nah, perusahaan itu menetapkan batas maksimalnya itu 3-5 tahun. Investasi juga memiliki kriteria kelayakan ya teman-teman. Yang pertama dalam penggunaan payback period, kriteria pengambilan keputusannya itu yang pertama ada investasi layak diterima jika payback period yang dihasilkan oleh proyek lebih pendek dari batas waktu target pengembalian ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, investasi tidak layak atau ditolak jika payback period yang dihasilkan lebih lama dari batas waktu yang ditetapkan. Mungkin ini sedikit membingungkan, jadi saya ringkas yaitu jika payback period lebih cepat dari target perusahaan, investasi diterima. Jika lebih lama berarti investasinya bisa ditolak. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Slide berikutnya yaitu jenis payback period. Yang pertama yaitu payback period konvensional. Payback period konvensional ini digunakan saat arus kas tahunan tetap, fokus pembagian sederhana investasi awal dengan arus kas rata-rata. Yang kedua yaitu payback period diskonto. Versi lanjutan yang mempertimbangkan nilai waktu uang dengan mendiskontokan arus kas menggunakan tingkat diskonto, misalnya biaya modal, sehingga lebih akurat untuk keputusan jangka panjang. Yang ketiga yaitu payback period tidak tetap, ditetapkan pada arus kas bervariasi dengan perhitungan kumulatif tahun per tahun hingga mencapai break-even point. Oke, berikutnya yaitu fungsi payback period. Fungsi payback period yang pertama yaitu menilai kelayakan investasi dengan modal awal besar. Biasanya ini mengetahui period pengembalian investasi membantu bisnis apakah investasi dengan pengeluaran modal awal besar. Yang kedua yaitu membandingkan beberapa alternatif proyek investasi. Metode ini biasanya memudahkan perusahaan membandingkan beberapa pilihan proyek dengan cepat. Dengan demikian, manajemen bisa memilih proyek dengan period pengembalian yang paling singkat dan relatif lebih menarik. Yang ketiga yaitu menjadi alat bantu pengembalian keputusan investasi payback period. Juga ini berfungsi sebagai metrik sederhana yang dapat dijadikan dasar awal di dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mengukur dampak investasi terhadap arus kas dan posisi keuangan. Period ini pengembalian yang singkat menunjukkan bahwa arus kas dari proyek akan lebih cepat masuk kembali ke bisnis dan terjamin pada laporan keuangan. Dengan demikian, akualitas struktur keuangan perusahaan lebih terjaga. Slide berikutnya. Oke, berikutnya yaitu rumus dan metode perhitungan. Perhitungan payback period bergantung pada pola arus kas masuk bersih. Pemasukan dikurangi pengeluaran ditambah penyusutan dari investasi tersebut. Arus kas masuk bersih tetap atau sama setiap period. Jika arus kas masuk bersih ditetapkan setiap tahunnya sama. Rumus yang digunakan sangat sederhana yaitu payback period sama dengan nilai investasi awal, yaitu modal awal ya, dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Jadi arus kas yang sudah dibagi-bagi, nah itu dibagi tersebut. Payback period nilai investasi awal kas masuk bersih tahunan seperti itu. Lanjut Saudara Juli. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan rumus dan metode perhitungan. Arus kas masuk bersih berbeda atau bervariasi setiap periode. Jadi, jika arus kas masuk bersih bervariasi setiap tahun, perhitungan dilakukan dengan mengakumulasikan, menjumlahkan secara kumulatif.
arus kas masuk hingga mencapai jumlah investasi awal. Dengan rumusnya melibatkan interpolasi pada tahun di mana investasi kembali, yaitu payback period sama dengan tahun terakhir sebelum balik modal, tambah sisa investasi belum tertutup, dibagi arus kas tahun berikutnya. Payback period kedua, ini adalah contoh soal perhitungan, yaitu arus kas tetap. Sebuah perusahaan menginvestasikan 500 juta untuk membeli mesin baru yang menghasilkan arus kas bersih tahunan sebesar 125 juta. Dengan perhitungan payback period sama dengan 500 juta dibagi 125 juta sama dengan 4 tahun. Kesimpulannya, jika batas waktu pengembalian yang ditetapkan perusahaan adalah 5 tahun, maka investasi ini layak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faiz Rahman. Ramayoga. Oke. Contoh soal perhitungan yang kedua, arus kas berbeda. Sebuah proyek membutuhkan investasi awal sebesar 900 juta dengan proyeksi arus kas sebagai berikut. Tahun pertama, arus kas masuk bersih yaitu 300 juta dan arus kas kumulatif yaitu 300 juta juga. Tahun kedua, arus kas masuk bersih yaitu 400 juta dan arus kas kumulatif 700 juta. Tahun ketiga, arus kas masuk bersih 400 juta, arus kas kumulatif 1.100.000.000 juta. Analisis, pada akhir tahun kedua, arus kas kumulatif 700 juta, belum menutup investasi awal 900 juta. Investasi tertutup pada tahun ketiga. Perhitungan, sisa investasi yang belum tertutup setelah tahun kedua 900 juta dikurangi 700 juta yaitu adalah 200 juta. Arus kas pada tahun ketiga adalah 400 juta. Next. Contoh soal perhitungan. Payback period sama dengan 2 tahun ditambah 200 juta dibagi 400 juta sama dengan 2 tahun plus setengah tahun. Payback period sama dengan 2 tahun plus 200 juta. 400 juta sama dengan 2 tahun plus 0,5 tahun. Payback period adalah 2,5 tahun atau 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faiz. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu keunggulan payback period. Keunggulan dan kelemahan payback period meskipun sederhana, metode ini memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipahami. Untuk keunggulan payback period ada 3. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya yaitu perhitungannya yang inklusif dan tidak rumit. Metode ini hanya menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal awal kembali dari arus kas yang masuk sehingga mudah diterapkan oleh siapa saja. Kemudian untuk keunggulan yang kedua, mengukur likuiditas dan risiko. Payback period memberikan gambaran cepat mengenai seberapa cepat modal kembali yang berguna untuk menilai risiko likuiditas suatu investasi. Untuk keunggulan yang ketiga yaitu alat screening awal. Payback period ini efektif digunakan sebagai alat penyaringan awal untuk memilih proyek-proyek yang paling menjanjikan dari segi kecepatan pengembalian modal. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Yang kelemahan. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan buyback period. Yang pertama yaitu mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Maksudnya yaitu mengabaikan nilai waktu uang ini adalah kelemahan signifikan karena metode ini memberikan uang Rp 1 juta hari ini sama nilainya dengan 1 juta rupiah di masa depan tanpa memperhitungkan inflasi atau biaya modal. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian. Yang maksudnya adalah metode ini tidak mempertimbangkan profitabilitas atau arus kas yang dihasilkan setelah investasi awal tertutup sehingga proyek dengan umur panjang dan arus kas besar di akhir periode bisa terabaikan.
Untuk kelemahan yang ketiga yaitu tidak memberikan ukuran profitabilitas mutlak. Maksudnya, PP hanya mengukur waktu, bukan total keuntungannya yang didapat. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan ini, payback period sebaiknya digunakan bersamaan dengan metode analisis investasi lain yang lebih canggih, seperti net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR, untuk keputusan investasi yang strategis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Rizky Fadila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, analisis studi kasus payback period dari jurnal CV Exton Crusher. Latar belakang kasus CVX menghadapi kerusakan kon crusher karena operasi terus-menerus. Dikarenakan kon crusher digunakan secara terus-menerus, menyebabkan si mesinnya itu membutuhkan tambahan mesin lain agar sanggup memenuhi keinginan. Nah, poin kedua, permintaan batu pecah meningkat sehingga diperlukan mesin baru. Mesin baru diperlukan agar karena permintaan batu pecah dari pelanggan meningkat sehingga perusahaan membutuhkan mesin baru agar produksi tetap berjalan lancar. Poin ketiga, 3 alternatif mesin dianalisis: HPT 300, CSB 75, dan HST 100. Perusahaan tidak langsung membeli satu mesin tetapi membandingkan 3 alternatif ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui mesin mana yang paling menguntungkan dan paling cepat mengembalikan modal. Poin keempat, umur proyek 5 tahun sampai tingkat pengembalian minimum MARR 25%. Perusahaan menetapkan MARR sebesar 25%. Angka ini merupakan target tingkat keuntungan minimum yang diharapkan. Jika hasil investasi berada di bawah nilai ini, maka investasi dianggap kurang menarik. Poin kelima, analisis dilakukan dengan metode NPV, IRR, dan payback period. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, analisis investasi dilakukan menggunakan 3 metode ini. Payback period digunakan untuk melihat kecepatan balik modal, sedangkan NPV dan IRR digunakan untuk menilai keuntungan dan tingkat pengembaliannya. Baik, slide selanjutnya. Data investasi dan arus kas. Di sini kita bisa lihat tabelnya menggunakan ada mesin HPT 300, CSB 75, dan HST 100. Masing-masing mesin ini mempunyai harga investasi awal, kapasitas, cash flow tahunan, cash outflow tahunan, dan net cash flow rata-rata per tahun. Nah, net cash flow positif stabil memungkinkan PBP uniform. PP sama dengan investasi awal dibagi net cash flow tahunan. Arus kas dihitung dari penjualan produk batu tambah biaya operasional 6 perawatan. Nah, arus kas dalam analisis ini berasal dari hasil penjualan batu pecah yang dihasilkan oleh mesin. Pendapatan tersebut kemudian dikurangi biaya operasional dan biaya perawatan untuk mendapatkan arus kas yang bersih. Poin kedua, operasional 8 jam per hari, 25 hari per bulan, 12 tahun per tahun. Mesin beroperasi selama 8 jam per hari, 25
hari per bulan, 12 bulan per tahun. Jam operasional ini berpengaruh langsung terhadap produksi dan pendapatan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Aryo Fadeli. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Saya akan melanjutkan yaitu hasil payback period. Payback period PBP dengan arus kas relatif uniform. Yang pertama, APT 300 menghasilkan kurang lebih 0,18 tahun per kurang lebih 2 bulan. Kemudian mesin yang kedua CSB 75 menghasilkan 0,40 tahun kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Mesin ketiga AST 100 kurang lebih 0,39 tahun per kurang lebih 4 bulan. Semua alternatif layak karena PBP kurang dari umur proyek yaitu 5 tahun. Perbandingan dengan NPV dan IRR. Hasil ringkasnya, mesin HPT 300 menghasilkan terbesar dan IRR paling tinggi. Pengambilan tercepat karena membutuhkan waktu cuma 2 bulan. Kemudian mesin CSP 75 NPV dan IRR lebih rendah namun tetap layak. ST 100 investasi paling kecil, PBB cepat per rupiah investasi. Semua alternatif menghasilkan NPV yang positif dan IRR jauh di atas MARR. Jadi berdasarkan perhitungan payback period, investasi ini bisa kembali dalam waktu yang relatif singkat. Artinya modal yang dikeluarkan tidak terlalu lama tertahan. Dan dari sisi waktu pengembalian, proyek ini tergolong layak untuk dijalankan. Next, Mbak. Kesimpulan studi kasus. Pertama, semua mesin layak secara finansial, namun HPT 300 paling menguntungkan. PBP menunjukkan likuiditas cepat, risiko yang rendah. Terus untuk keputusan final, PBP sebaiknya digabung dengan NPV dan IRR. Kemudian rekomendasi utama mesin HPT 300 karena kapasitas besar, pengambilan paling cepat dan NPV tertinggi. Dari studi kasus yang sudah dianalisis, bisa disimpulkan bahwa investasi ini memberikan manfaat yang secara finansial, biaya yang dilakukan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga secara perhitungan, proyek ini cukup untuk menguntungkan. Next. Kesimpulan dari isi PPT ini. Payback period adalah metode sederhana untuk mengetahui seberapa cepat investasi kembali. Investasi dianggap layak jika waktu pengambilannya lebih cepat dari batas yang ditetapkan perusahaan. Metode ini mudah digunakan dan membantu menilai risiko likuiditas, tetapi memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan mengabaikan keuntungan setelah modal kembali. Pada studi kasus CV Extune Crosser, semua alternatif mesin menunjukkan waktu pengembalian yang sangat cepat. Alternatif mesin HPT 300 menjadi pilihan terbaik karena memberikan payback period tercepat dan nilai ekonomi tertinggi. Meskipun demikian, keputusan investasi tetap sebaiknya didukung oleh metode lain seperti NPV dan IRR agar hasil penilaian lebih akurat dan menyeluruh. Secara keseluruhan, mulai dari analisis, biaya, perhitungan periode, sampai hasil akhir, semuanya menunjukkan bahwa rencana investasi ini layak untuk dipertimbangkan dan dijalankan. Mungkin dari saya itu aja, saya akan kembalikan ke moderator. Ya, baik, untuk teman-teman semuanya, berikut presentasi materi payback period dari kami. Semoga mohon maaf nih, saya baru nyala. Ya, berikut merupakan presentasi dari kelompok 5 tentang materi period. Semoga materinya bermanfaat dan dapat dicerna dengan mudah ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.